Halo teman-teman, ada masa di hidup saya di mana saya takut sukses. Cerita singkatnya adalah akarnya banyak sebetulnya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin kenal saya ya di masa lalu ketika saya dari zaman dulu waktu saya masih SMP, saya masih SMA, teman-teman, saya jadi salah satu siswa yang cukup berprestasi sebetulnya, tetapi saya tetap berusaha untuk bergaul gitu ya. Jadi saya tidak seperti kutu buku gitu yang nggak gaul gitu. Saya tetap kalau diajakin bolos ya ikut gitu ya, diajakin nggak ikutan upacara ya ikutan kabur kayak gitu-gitu ya teman-teman. Tapi saya tetap ranking satu, saya tetap juara umum, saya sangat jago matematika, fisika, kimia, biologi. IPA banget dah pokoknya gitu ya. Bahkan saya takut kalau masuk ke IPS karena saya nggak ngerti waktu itu ya tentang eh neraca rugi laba gitu. Aduh, kayaknya bukan saya gitu ya. Saya takut banget gitu harus ngapal sejarah gitu kan, sosiologi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, eh dalam kondisi itu teman-teman saya ngerasain banget ya eh yang namanya apa ya? Shiny syndrome mungkin ya. Jadi kayak, aduh nggak enak nih kalau terlalu bersinar tuh kayak nggak asik gitu di tongkrongan. Bayangin teman-teman jadi orang yang paling pinter di kelas, tetapi nongkrongnya duduknya tetap paling belakang gitu ya, tetap sering banget nggak masuk dan lain sebagainya. Tetapi saya tetap jadi seseorang yang berusaha saya kejar. Saya punya impian, tapi saya nggak mau ketinggalan pergaulan saya, gitu. Nah, itu menyangkut berkelanjutan sepertinya sampai banyak waktu di hidup saya ketika saya sudah selesai sekolah gitu ya. Ketika saya kuliah, saya juga ngerasa, aduh jangan pinter-pinter banget deh gitu ya. Saya bahkan pernah ngalamin yang namanya sengaja salah-salahin jawaban supaya gapnya nggak jauh-jauh amat sama ranking 2 gitu. Kenapa? Ya mungkin teman-teman ada nggak yang pernah ngalamin ketika teman-teman ngerasain kayaknya gue bakalan sukses banget, tapi kok kayaknya di atas sana sepi, di atas sana kayaknya sendirian. Nah, ini teman-teman yang kita sebut sebagai fear of success. Hal-hal sederhana seperti ketika saya pernah jalanin MLM teman-teman ya, saya pernah join MLM, saya sangat keras kerjanya dan menurut saya itu mungkin yang bikin saya jadi lebih cepat berkembang dari semua teman-teman saya gitu ya, bahkan teman-teman leader saya yang setongkrongan ngajakin saya jadi downline yang paling bawah tuh di MLM gitu. Dalam kondisi itu saya berkembang cepet banget di mana kalau yang namanya multi level marketing teman-teman dari zaman dulu sampai sekarang itu ketika kita bisa mengembangkan tim dengan cukup baik, omsetnya cukup gede, kita punya kesempatan naik lebih cepat bahkan dari upline-nya kita. Dan itu terjadi sama saya. Dan yang teman-teman tahu, ya teman-teman mungkin banyak nggak tahu gitu ya. Saya itu dalam kondisi di mana saya ngerasa gila nih nggak enak ya. Temen gue ada yang masih susah, temen gue ada yang masih lambat nih. Aduh apa gue slowing down aja ya. Sampai seperti itu karena apa ya? Karena ngerasa takut untuk sukses terlalu cepat. Nah, mungkin itu. Nah, dalam kondisi hari ini teman-teman era kita sangat berkelimpahan ya. Teman-teman tahu sekarang AI ada di mana-mana. Teman-teman punya keberlimpahan informasi yang luar biasa dibanding 10 tahun yang lalu mungkin ketika Anda sudah masukin dunia kerja, udah lulus sekolah gitu ya, lulus kuliah, teman-teman ngalamin yang namanya mungkin sikut kiri sikut kanan gitu kan ya, tendang atas bawah gitu kan, jilat atas wah gitu. Nah itu terjadi di mana-mana sebetulnya, di mana itu juga jadi satu hal yang aduh kok dunia nyata gini banget ya, enakan zaman masih sekolah zaman masih kuliah dulu gitu ya, mungkin teman-teman juga pernah ngerasain. Nah dalam kondisi itu teman-teman, jujur saya pernah dalam kondisi di mana saya juga slowing down by design dengan sengaja karena nggak enak sama temen gitu. Nah, berkaitan sama apa yang pengen kita bahas hari ini teman-teman, mungkin singkat saja saya pengen sharing sama teman-teman semua tentang fear of success. Kondisi di mana seseorang itu jadi sebuah fenomena yang cukup mengganggu sebetulnya. Kan ada orang yang pengen banget untuk sukses ya, dan dia takut gagal. Nah saya teman-teman takut kalau berhasil, bayangin. Mungkin teman-teman pernah ngalamin. Nah ini sisi berbeda dari kebanyakan orang di mana mungkin banyak orang nggak berani memulai karena takut gagal. Karena saya sangat yakin kalau dikasih ke saya pasti fight dan saya jadi orang yang paling terakhir bertahan, saya paling keras kerjanya, saya paling rajin, tapi dalam kondisi itu saya tahu ketika saya mencapai sesuatu banyak orang yang akhirnya perlu jadi nomor 2 dan 3, perlu jadi kalah, perlu jadi sesuatu yang kenapa sih dunia ini harus ada menang dan kalah gitu. Sehingga saya punya rasa takut untuk sukses.
Saya takut nanti saya jadi orang yang berbeda. Saya takut nanti saya jadi orang-orang kaya di luar sana yang katanya orang kaya itu sombong, orang kaya itu pelit, orang kaya itu temenannya pilih-pilih gitu ya. Saya nggak mau jadi orang yang seperti itu gitu. Nah ini kan jadi konflik of interest ya kan. Nah fenomena ini teman-teman sering kali terjadi dan apa ya, ini yang justru buat teman-teman yang sudah mungkin apa ya, di level menengah gitu ya, mungkin teman-teman udah melalui struggle-nya hidup, teman-teman udah hadapin kerasnya kehidupan, mulai teman-teman bangkit, mulai dapetin income stabil di atas rata-rata, mulai ada rasa-rasa seperti itu. Nah, ini buat Anda. Nah, dalam kondisi itu teman-teman, banyak orang akhirnya menyabotase kesuksesannya sendiri. Seperti yang saya lakukan tadi di contoh-contohnya saya. Contohnya banyak banget dan saya udah ketemu ribuan orang tentunya. Dan saya juga tahu bukan cuma saya, tapi ada banyak contoh lain yang berbeda yang apa ya, sampai di titik tahap yang paling akhir gitu ya, di titik yang udah hampir sukses terus gagal. Mr. 99%. Udah hampir berhasil gagal. Udah pengen dapat sesuatu ini pasti di tangan ada aja salah ngambil keputusan gitu ya. Ada misalnya dikasih tawaran yang bagus, aduh nanti gimana ya kalau misalnya berhasil, takut sukses gitu. Sehingga tawarannya akhirnya dilewatkan dan akhirnya diambil sama orang lain kesempatannya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu teman-teman, itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai peluang yang hilang. Anda bisa bayangin nggak berapa banyak peluang di hidup Anda yang hilang? Saya pernah cerita di dalam salah satu webinar kita ya di Kedamaian ID atau juga di salah satu video yang pernah kita bahas di channel YouTube ini juga teman-teman, tentang Steve Jobs itu pernah diwawancara dan kondisinya adalah kondisi di mana orang tuh nanya gitu ya, kenapa kok dia sampai berani-beraninya bikin Apple? Kenapa kok Apple itu dia dapat idenya dan dia action berdasarkan ide itu? Nah, dia bilang gini, kalau ide itu nyampe ke saya, Tuhan tuh belum tentu ngirimin cuman ke saya. Bisa jadi perbaikan zaman itu disinyalkan, dikirimkan ke sinyal ke orang-orang di seluruh dunia. Bedanya, ada orang yang takut gagal tidak action, ada orang yang takut berhasil pun tidak action. Bedanya, saya tidak memiliki kedua-duanya. Kalau ini tidak saya lakukan, ide ini akan dilakukan oleh orang lain walaupun dia nggak tahu dari saya, dia bilang, dan tetap akan gede Apple-nya. Itulah yang disebut sebagai kehendak Tuhan pasti terjadi di muka bumi. Bedanya lewat tangan saya atau lewat tangan orang lain. Gitu kata Steve Jobs. Nah bayangin, berapa banyak hal baik yang tadinya harusnya Anda yang lakuin tapi orang lain yang lakuin. Tadinya ide baik yang harusnya peluangnya di tangan Anda, rezekinya Anda dapetin tapi akhirnya diambil sama orang lain. Nah itu yang disebab yang jadi penyebab apa ya, yang jadi kita sebut sebagai peluang yang hilang, mungkin gambarannya gitu ya. Nah akarnya adalah gini teman-teman sebetulnya, nah ini kita bahas lebih dalam ya. Akarnya adalah kondisi di mana orang itu takut dihakimi sebetulnya, takut dinilai sombong, ya takut dinilai sebagai seseorang yang bukan dirinya, which is lebih jahat gitu ya, kayak versi diri yang lebih jelek gitu yang dia nggak suka. Dan ya tadi, kondisi di atas itu juaranya kan sedikit. Yes, juara di bidang apapun ya, mau lomba, mau kerjaan, mau bisnis, apapun itu yang namanya di puncak lebih sedikit daripada di bawah. Oke, kita perlu sepakat nih. Juara lomba itu cuma 1, 2, 3, sisanya kalah, kan gitu. Semuanya juga begitu. Nah, kondisi itu menyebabkan kita memiliki bagian dalam diri kita yang takut. Kadang-kadang memang nggak bisa dihandle bahkan rasa takutnya, gitu. Jadi ini sesuatu yang Anda perlu refleksikan dulu. Ada nggak bagian dari diri Anda yang merasa takut ketika Anda sukses banget di bidang yang memang dirimu fokusin sekarang, terus nanti kalau berhasil malah kayaknya aduh nggak pengen deh, kayaknya jangan deh, apa sebaiknya nggak usah ya? Nah, kalau itu terjadi teman-teman, Anda perlu refleksikan lagi kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Akarnya nih apa sih? Gitu. Saya udah tahu tuh, akar saya dulu gitu. Saya takut ditinggalin, saya takut kesepian, saya takut saya nggak punya teman, saya takut saya tidak memiliki orang-orang yang bisa saya ajak sharing lagi nanti ketika sudah mencapai puncak kesuksesan saya gitu. Nah itu saya. Apakah Anda sama? Atau mungkin berbeda ya boleh komen ya. Nah setelah teman-teman sudah mulai merefleksikan gitu ya, mungkin teman-teman boleh pause video ini beberapa detik, pikirin sebentar apa ya kira-kira akarnya. Setelah teman-teman mulai berpikir, mungkin ini mas Fadli, mungkin ini. Ya oke.
Anda udah selangkah lebih maju artinya ya. Nah, selanjutnya teman-teman Anda perlu beresin. Ini yang paling penting. Langkah yang paling penting adalah teman-teman perlu mengatasi fear of success ini, gitu. Nah, ada beberapa tips dari saya teman-teman yang paling gampang, yang paling mendalam, yang menyentuh sampai ke akarnya, mencabut akar kejelekannya itu gitu ya teman-teman, adalah dengan yang kita sebut sebagai apa ya, eee, mungkin saya bisa bilang pre-celebration. Nah, ini di salah satu kelas kita di kedamaian kita bahas tuh ya, pre-celebration. Jadi pre-celebration itu adalah kondisi di mana kita merayakan kesuksesan sebelum itu terjadi. Jadi bisa juga teman-teman, wah ini kayaknya aku bisa sukses nih. Oke, coba aja disyukurin dulu. Wah ini terima kasih ya Tuhan untuk ide baik ini, karunia yang baik ini, keinginan yang baik ini, saya akan take action berdasarkan ini. Habis itu teman-teman bayar diri. Beli buku yang Anda suka, beli minuman yang Anda suka, makan enak, jalan-jalan, dengerin lagu, meditasi, apapun me time yang teman-teman inginkan. Gitu, pre-celebration. Nah, selanjutnya kalau sudah berhasil pun perlu dirayakan sekecil apapun, teman-teman. Jadi, rayakan setiap pencapaian kecil. Itu ya, tips selanjutnya. Jadi udah 2 tuh tipsnya ya, pre-celebration dan teman-teman rayakan setiap pencapaian kecil, yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman Anda perlu cari yang kita sebut sebagai support system. Support system ini adalah bukan hanya sekedar teman yang mendukung atau keluarga yang mendukung, no, tapi memastikan sebuah sistem pendukung yang pasti bekerja ketika Anda butuhkan. Sehingga teman-teman perlu men-set up sistemnya dulu sebelum dia bekerja untuk Anda. Teman-teman perlu mengkondisikan misalnya pasangan Anda, nanti kalau misalnya aku pengen kayak gini, terus aku merasa takut, kamu dukung aku ya, gitu. Atau teman-teman siapin misalnya sebuah lagu yang kalau teman-teman bad mood atau mulai takut suksesnya muncul gitu ya, teman-teman setel lagunya, terus teman-teman ngerasain gila nih gue di puncak kesuksesan, ini pasti bisa, gitu. Nah itu support system. Gitu ya. 3 ya sudah support system ya. Nah yang terakhir yang keempat mungkin yang penting banget untuk teman-teman lakukan dan ini sangat instan adalah tapping. Yes, tapping. Apalagi dong? Tap into your peace yang kita bahas berkali-kali di hampir semua video kita, di Instagram kita di Kedamaian ID gitu ya. Teman-teman udah lihat ada banyak banget contohnya di sana di mana teman-teman kurang dari 60 detik bisa sembuh dari berbagai problem emosi yang intens. Penyakit fisik maupun emosi bisa gitu. Kalau mau lebih dalam lagi teman-teman tap into your peace-nya itu pakai rekaman-rekaman yang udah pernah kita kasih. Ada di dalam meditasi, ada di dalam eh apa namanya, proses tapping yang kita bikin gitu ya di dalam seminar-seminar kita atau webinar kita. Nah, teman-teman kondisikan itu bisa teman-teman lakukan dengan mudah. 5 menit sehari misalnya. Teman-teman bisa tapping-tapping singkat terus akhirnya teman-teman bisa melepaskan dan specifically yang dilepasin adalah fear of success-nya. Gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman, satu hal yang bisa mencerahkan buat teman-teman semua ya. Ini kita bungkus dulu bahwa fear of success ini adalah sesuatu yang ya mungkin tiba-tiba sering muncul tetapi ini jadi satu fenomena yang bisa menjadi penghalang kita untuk bisa menembus batasan diri kita sendiri, naik luar biasa kenceng dan nggak apa-apa kok. Sukses itu baik, sukses itu bisa jadi karunia buat banyak orang, sukses itu bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Jadi sukseslah, please ya. Oke teman-teman mungkin itu aja yang pengen saya share di video kali ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen sharing boleh di kolom komentar ya teman-teman isi coba misalnya kira-kira apa ya fear of success atau ketakutan sukses yang Anda dapatkan dari renungan sesaat tadi gitu ya. Coba isi di kolom komentar dan yuk kita hadapin bareng-bareng nanti kita akan komen, kita akan lihat, kita akan sama-sama sharing lagi di video-video berikutnya ya. Kalau teman-teman suka video seperti ini Anda bisa like videonya dan ingat untuk subscribe channelnya supaya teman-teman bisa dapetin kabar kapanpun kita upload video baru. Tekan tombol loncengnya, pilih all notification supaya Anda tahu selalu kalau kita upload. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Semoga terus bisa memberi manfaat buat Kedamaian ID dan juga untuk semua warga Nusantara kita tercinta di mana kita semua pengen hidup lebih damai. Itu aja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.